Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Senang sekali sore ini Teacher Titi bisa menyapa kalian di rumah dan menemani kalian untuk berbuka puasa. Nah, kali ini Teacher Titi akan bercerita tentang Nabi Ilyasa yang pantang menyerah. Kalian tahu siapa Nabi Ilyasa? Betul sekali, Nabi Ilyasa adalah murid dari Nabi Ilyas alaihissalam. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa saking sayangnya Nabi Ilyas kepada Nabi Ilyasa, beliau bahkan mengangkat Nabi Ilyasa menjadi putra beliau. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa sering pergi berdakwah bersama menyebarkan agama Allah. Nabi Ilyas juga mengajarkan kepada Nabi Ilyasa tentang akidah, yakni memahami keimanan kepada Allah, serta mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Sepeninggal Nabi Ilyas alaihissalam, Allah mengangkat Nabi Ilyasa menjadi nabi dan rasul, meneruskan tugas dakwah Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel yang gemar sekali menyembah berhala. Karena sepeninggal Nabi Ilyas, kondisi menjadi kacau. Kaum tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keadaan yang terlena dengan keadaan saat itu, di mana sumber alam menjadi normal dan jauh dari bencana kekeringan. Bani Israel di negeri Ba'labak kembali menyembah berhala. Mereka membuat berhala yang besar untuk mereka sembah. Meski begitu, Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Dengan sabar, dia terus berdakwah, mengajarkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk tetap bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mujizat kepada Nabi Ilyasa, yang salah satunya adalah memurnikan sumber air. Dikisahkan pada suatu waktu Nabi Ilyasa mendatangi suatu kaum di mana mereka mengeluhkan bahwa sumber air yang selama ini mereka minum sudah tidak bisa diminum karena airnya keruh. Lalu Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan menyebarkan garam ke dalam sumur tersebut. Dan apa yang terjadi? Sumur tersebut mengeluarkan air yang bisa diminum. Kemudian mujizat yang kedua adalah Nabi Ilyasa diberikan mujizat kepada Allah. Beliau bisa mengetahui peristiwa yang akan datang. Pada saat itu Nabi Ilyasa menjadi pemimpin umat, dan beliau mengetahui bahwa ada bangsa lain yang ingin menghancurkan umatnya. Karena mujizat yang diberikan oleh Allah, yakni bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi, beliau bisa mengetahui rencana dan strategi dari bangsa tersebut untuk menghancurkan umatnya. Dan dengan kesabaran dan kebijaksanaan beliau, akhirnya beliau bisa menggagalkan rencana tersebut dan mengajak bangsa tersebut untuk ikut dalam beliau dalam berdakwah. Nah, anak-anak, selain menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ilyasa adalah merupakan pemimpin yang mengayomi umatnya. Beliau merupakan pemimpin yang sabar dan bijaksana. Beliau juga pemaaf. Hal tersebut yang bisa kita teladani dari beliau. Dari kisah Nabi Ilyasa ini, kalian bisa meneladani bahwa sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Nabi Ilyasa serta pemaaf meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari umatnya, Nabi Ilyasa tidak pernah menyerah. Beliau tetap memegang amanah yang diberikan oleh Nabi Ilyasa untuk terus berdakwah. Demikian kisah tentang Nabi Ilyasa yang pantang menyerah. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kisah-kisah Nabi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.